Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Hamburger Hill, dirilis tahun 1987. Film ini disutradarai oleh John Irving dan diperankan oleh Dylan McDermott, Anthony Barrell, Michael Botman, Don Cheadle, Don James, Courtney B. Vance, Steven Weber, dan artis lainnya. Film ini mengikuti kehidupan 14 orang tentara Amerika selama Perang Hill 1937 di Vietnam, dan bagaimana mereka berjuang menaklukkan bukit berbenteng yang dikuasai oleh tentara Vietnam Utara. Film ini merupakan film perang Amerika Serikat. Pada tanggal 10 Mei 1969, serangan dari Divisi Airborne ke-101 kepada Angkatan Darat Vietnam Utara di pangkalan bukit 937 di Lembah Asau, dekat perbatasan Laos. 10 hari dan 11 serangan berdarah, kemudian pasukan yang bertempur di sana menyebutnya Hamburger Hill. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini agar saya dapat mengupload video dengan semangat. Cerita dimulai. Pada awal film diperlihatkan sekelompok tentara sedang berperang di hutan Vietnam. Pertempuran tersebut mengakibatkan 2 orang sekarat harus dibopong dan dinaikkan ke helikopter. Terlihat juga masih ada tentara yang berperang, namun 1 orang terkena bom dan langsung keluar burit-buritnya, hingga mereka yang melihat langsung memanggil pertolongan dan dinaikkan ke helikopter, namun ia tewas di perjalanan. Berselang dari itu, pasukan Amerika kembali berangkat untuk bertugas. Terlihat 5 anggota baru untuk menggantikan pasukan yang sebelumnya yang di awal film sudah diperlihatkan. Mereka adalah Vincent Languille, Joseph Beletsky, Westbourne, Feinstock, dan Galvan. Dan pemimpinnya adalah Sersan Dennis Worcester dan Sersan Adam Franz. Anggota baru ini akan ditaruh di skuad Adam Franz. Tiba di salah satu desa, para rekrutan menghabiskan hari-hari awal dengan membangun pertahanan, mengisi tanah liat, dimasukkan ke karung, serta membangun benteng pertahanan sebagai tempat berlindung ketika pasukan Vietnam datang. Tak jarang mereka terlibat perselisihan kecil, namun mereka cepat mengatasinya dan selalu menanamkan bahwa bertarung hanya untuk melawan musuh. Setelah itu, mereka diberikan pelatihan kilat di medan perang, termasuk harus menuliskan nama mereka dan menyimpannya di dalam sepatu, agar orang mengetahui identitas mereka jika suatu hari nanti mereka tewas tanpa bisa diidentifikasi. Di situ ada kapten lain yang bernama Doc dari pasukan medis, McDaniel serta Smithy, di mana Mac berkata kepada Frank jika kemungkinan mereka akan ditempatkan kembali di Lembah Asau, tempat di mana pasukan sebelumnya bertempur. Ia yang tahu jika lembah tersebut mematikan, meminta Frank memindahkannya ke markas besar. Namun Doc berkata bahwa orang berkulit hitam diperlakukan berbeda saat di sana. Kemudian Doc mengajarkan kebersihan mulut yang serba ada aturannya. Hal itu dilakukan karena mereka di sini akan berkonfrontasi dengan banyak organisme, baik makanan, air maupun udara. Oleh karena itu, kesalahan dalam bersikat gigi akan dianggap fatal. Franz juga memulai memberikan ajarannya agar di pertempuran nanti prajurit baru bisa menyesuaikan diri. Ia juga langsung memperagakan dengan orang Vietnam yang bernama Han bagaimana Vietcong dapat melewati garis pertahanan Amerika, dari mulai melewati pagar, merayap hingga menodong mereka dengan senjata. Mereka kemudian lanjut bersenang-senang sebelum melewati kesibukan lainnya. Tapi, pada saat mereka bersantai, serangan datang. Para tentara dan warga berlarian mencari tempat berlindung. Sersan Franz langsung menyerukan serangan balasan tanpa mengetahui di mana letak musuh.
Tak lama kemudian tidak terdengar lagi serangan. Banyak warga sipil yang tewas. Mereka langsung melakukan evakuasi dan mendapatkan seorang prajurit yang tewas dengan kondisi kepala yang sudah pecah. Yang lebih parahnya lagi, Doc tidak mengetahui identitasnya. Tapi kemungkinan ia adalah salah satu anggota baru yang bernama Galvan. 10 Mei 1969, pasukan ditugaskan dalam operasi besar. Mereka dibawa helikopter ke lembah Assau. Mereka mulai menyusuri hutan sambil berjaga melihat sekitar. Di tengah perjalanan, pasukan Vietnam menembaki mereka. Prajurit yang baru pertama kali bertempur masih takut untuk melakukan perlawanan. Mereka berperang sampai musuh terdesak di depan. Di paling depan ada Mac yang berani maju tapi kakinya tertembak. Mereka terus saling menembak hingga McDaniel tewas. Pasukan terus maju dan memeriksa. Sepertinya pasukan Vietnam ada juga korbannya. Setelah itu mereka beristirahat. Tewasnya Mac membuat Frank terdiam. Doc juga menyalahkan Frank atas kejadian ini. Mereka pun berdebat karena Frank merasa Doc tidak seharusnya menyalahkannya. Mac masuk ke tim ini atas persetujuan Doc juga. Ketegangan usai saat Smithy Morton mengingatkan jika itu semua sudah terjadi dan bukanlah apa-apa. Beberapa saat kemudian, batalion mengirimkan sebuah pesan jika misi pengintaian gunung dialihkan ke serangan Bukit 937 dengan tujuan untuk mengusir pasukan Vietnam Utara. 11 Mei 1969, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, mereka ditembaki musuh dengan skala besar. Mereka diberondong banyak tembakan dan bom, sehingga banyak yang terluka dan tewas. Setelah tidak ada penyerangan, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka harus terus maju karena jika pergerakannya lambat, musuh pasti akan mencari kelemahan mereka. Amerika kalah dalam posisi geografis. Pasukan Vietnam kembali melakukan penyerangan terus-menerus sehingga membuat mental pasukan Amerika sedikit goyah. Tidak sedikit terlihat mereka berantem. Amerika menyerang dari bawah menuju atas bukit yang benar-benar posisi yang sangat menyulitkan. Peperangan terlihat sangat alot. Keduanya terlihat mempertahankan posisi masing-masing dan tidak mau mengalah. Dan akhirnya satu prajurit yang bernama David tidak bisa diselamatkan. Sampai-sampai mereka meminta bantuan udara untuk meratakan bukit itu. Tapi setelah digempur berulang kali, pasukan Vietnam tetap berada di bunker persembunyiannya. Setelah bantuan pergi, pasukan Vietnam kembali menghujani mereka dengan mortir dan tembakan. Hal tersebut sangat menyulitkan mereka, terlebih tanah licin dan berlumpur. Tak lama helikopter datang dan bisa membuat pasukan Vietnam terpukul mundur. Mereka senang karena bantuan datang tepat waktu. Namun tiba-tiba terjadi miskomunikasi sehingga helikopter malah menyerang mereka dan jelas menimbulkan banyak yang tewas.
Lepas dari itu, mereka yang tersisa seolah tidak memiliki harapan dan semangat. Kejadian tadi sangatlah memukul mereka, bahwa perjalanan dalam merebut bukit sangatlah tidak mudah. Hingga mereka kembali menghubungi batalion untuk meminta suplai makanan dan minuman yang mulai habis. Sambil menunggu, Joe Balecki memutar rekaman sang pacar yang berdoa serta berharap ia bisa pulang dalam kondisi yang baik-baik saja. Ini cukup menenangkan bagi yang mendengarkan. 16 Mei, perang terus terjadi. Tentara Amerika terus menaiki bukit. Mereka melawan pasukan Vietnam yang bersikuku untuk bertahan. Namun semakin hari tenaga mereka semakin terkuras untuk mendaki. Belum lagi mereka harus melakukan perlawanan dan harus turun untuk beristirahat. Korban terus berguguran. 17 Mei, mereka berperang lagi tapi posisi tetap di situ terus. Wartawan datang untuk meliput mereka di mana kondisi mereka baru selesai bertempur. Wartawan langsung memberondong mereka dengan pertanyaan bahwa pasukan Amerika tidak akan mampu untuk merebut bukit ini, di mana hal itu membuat Franz marah karena mereka tidak tahu perjuangannya dan teman-temannya. 18 Mei, pasukan Amerika terus melanjutkan untuk merebut bukit. Mereka yang sudah kewalahan dipaksa untuk terus merayap di bawah kepulan asap dan tembakan yang tak kunjung berhenti. Cuaca juga sangat tak mendukung dan semakin menyulitkan posisi mereka. Saat itulah prajurit bernama Dix tertembak. Doc mau menolongnya, namun ia juga ikut tertembak. Keadaan itu membuat formasi mereka makin kacau, memaksa Balecki memberikan injeksi morfin kepadanya. Dix dipastikan tewas, sementara Doc sudah semakin parah. Mereka terus memanjat bukit berusaha menolong rekan mereka yang terjebak di atas. Namun karena tanah yang licin, keadaan itu sangat menyulitkan dan menyebabkan mereka jatuh terperosok. Mereka terus ditembak dari atas. Karena penyerangan tidak memungkinkan, mereka pun turun dan mengevakuasi yang terluka. Balecki terluka di bahunya, dan Doc sudah semakin sekarat. Belum sempat helikopter datang untuk menjemputnya, ia terlambat untuk bisa diselamatkan, akibat kehilangan banyak darah. 20 Mei, hari ke-10 dan mereka melakukan serangan ke-11, dan menjadi terakhir kalinya. Mereka pun bergerak tanpa perintah, lantaran melihat teman-temannya yang gugur di matanya. Mereka kembali memanjat bukit dan terus mendesak pasukan Vietnam, di mana berkat kegigihan serta tekad, beberapa pasukan Vietnam pun perlahan mereka runtuhkan. Bahkan sambil fokus melapor ke markas, sang letnan tak menyadari jika sebelah lengannya sudah menghilang. Pertempuran terus berlangsung dengan sengit. Pasukan Amerika semakin banyak yang berguguran. Hingga Franz menyaksikan dengan perasaan hancur saat Sersan Dennis yang terlebih dahulu di puncak kembali dengan sendirian berjalan dengan bersimbah darah. Maju dengan perasaan marah, Franz kemudian dibuat linglung saat Meg tewas dengan tusukan pedang di sekujur tubuhnya. Ia seakan-akan membeku dan tidak tahu harus membuat apa.
hingga Baletsky kembali menyadarkannya untuk terus bergerak. Mereka kembali melakukan perlawanan di mana pasukan Vietnam mulai jatuh dan semakin berkurang. Bahkan mereka mulai keluar dari bunker dan menusuk Languili dengan pisau bayonetnya, di mana Franz tidak bisa berbuat apa-apa saat temannya tewas di hadapannya. Hingga setelah melewati perjalanan panjang dan pengorbanan darah dan air mata, Franz dengan luka di pinggangnya tiba di atas terlebih dahulu. Disusul teman-teman yang telah berjuang selama 10 hari. Di sebelahnya ada Baletsky dan Johnny Washburn menyusul, dan diikuti anggota lainnya. Mereka menyambut kemenangan saat menguasai bukit. Tercatat tanggal 20 Mei 1969. Dalam nama lain, mereka menyebutnya Bukit Hamburger atau Bukit 937, karena tiap orang yang bertempur di bukit itu dihancurkan seperti hamburger. Menyusul pertempuran lain yang telah dilupakan namanya kecuali oleh mereka yang mengalaminya sendiri. Helikopter pun datang, mereka mengevakuasi satu persatu teman-teman yang masih bisa diselamatkan. Dan film pun selesai. Menurut info, Hamburger Hill menjadi kontroversi karena pertempuran itu tidak menghasilkan apa-apa. Bukit 937 tidak memiliki arti strategis maupun taktis, dan segera ditinggalkan oleh pasukan Amerika setelah direbut kembali dari Vietnam Utara. Karena banyak kerugian besar, pertempuran ini mendapat kecaman keras dari dalam negeri Amerika sendiri. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Terima kasih.